Banyak tambang batu bara pun terpaksa ditutup. Populasi yang terus berkurang hari demi hari membuat Mitsubishi secara resmi menghentikan operasinya karena Gus menyaksikan beberapa mega proyek terbesar di dunia yang telah ditinggalkan. So, langsung saja berikut daftarnya. Salah satu bandara pertama di Jerman, Tempelhof, adalah situs yang telah menyaksikan dan mengalami banyak momen paling bersejarah di negara tersebut. Secara resmi ditetapkan sebagai bandara pada tahun 1923. Tempelhof Berlin berfungsi sebagai pusat lalu lintas udara utama dan satu-satunya di area tersebut. Selama akhir tahun 1930-an, Tempelhof Berlin dengan cepat menjadi salah satu bandara tersibuk di dunia karena lokasinya yang dekat dengan ibu kota Jerman. Setelah jatuhnya tembok Berlin dan juga reunifikasi Jerman pada tahun 1989, Tempelhof Berlin segera menjadi salah satu dari 3 bandara yang melayani satu kota. Beberapa tahun berikutnya, Berlin Tempelhof terus berfungsi sebagai bandara komersial reguler sampai pada tahun 1996, sebuah resolusi dari pemerintah kota Berlin diumumkan, yang akhirnya menyebabkan penutupan bandara. Tidak seperti proyek lain dalam video ini, Tempelhof Berlin benar-benar melayani tujuan yang dimaksudkan dan ditutup karena alasan umur konstruksi. Banyak warga Berlin menolak keputusan pemerintah melakukan penutupan bandara Tempelhof dan digantikan dengan bandara baru. Akhirnya penerbangan komersial terakhir dari Berlin Tempelhof lepas landas pada 30 Oktober 2008. Setelah itu, kota Berlin mengumumkan bahwa mereka akan mengubah bandara lama menjadi taman kota dengan anggaran sebesar 60 juta dolar atau setara 900 miliar rupiah. Bandara sekarang menjadi ruang terbuka inner city terbesar yang ada di dunia dengan total luas 380 hektar, bahkan melebihi Central Park yang terkenal di New York City. Karena kota Memphis di Tennessee, Amerika Serikat ini dinamai menurut kota bersejarah Memphis di Mesir, Mark Hartz datang dengan proyek ambisius untuk merubah kampung halamannya yang dimaksudkan untuk meniru kota Memphis asli. Rencana awalnya adalah untuk membuat 3 piramida yang semuanya terletak di sepanjang sungai Mississippi, yang mencerminkan kompleks piramida Giza yang terkenal. Namun rencana ambisius ini tidak berhasil sampai putra dari Mark Hartz, yaitu John Hartz, menghidupkan kembali gagasan yang sama. Konstruksi akhirnya akan dibangun menjadi piramida tertinggi di dunia yang berdiri setinggi 98 meter dan memiliki dasar 180 meter. Dimulai pada tahun 1989. Tetapi bahkan sebelum bangunan selesai, piramida Memphis sudah memiliki banyak masalah yang berbeda. Banyak dari fasilitas yang direncanakan akan dibangun, akhirnya dibatalkan karena kesulitan keuangan. Fasilitas tersebut termasuk museum musik, stasiun radio, dek observasi, taman hiburan outdoor, dan juga Hard Rock Cafe. Ketika piramida Memphis dibuka pada tahun 1991, seluruh bangunan dipenuhi lebih dari 21.000 pengunjung. Meskipun saat itu piramida Memphis menghasilkan keuntungan dengan banyak acara berbeda yang diselenggarakan, namun tidak ditemui penyewa permanen yang akan memastikan keuntungan jangka panjangnya. 15 km barat daya kota Nagasaki, Jepang, terdapat sebuah pulau kecil dengan lebar hanya 500 meter pada jarak terpanjangnya. Pulau Point Hashima tampaknya terjebak dalam waktu, yang kemudian menjadi rumah bagi bangunan beton tembok laut dan reruntuhan bangunan. Pulau Hashima sendiri adalah simbol industrialisasi Jepang yang pesat dan sejarah kelam yang tersembunyi di dalamnya. Hashima pertama kali dihuni pada tahun 1987 ketika sejumlah besar batu bara bawah laut ditemukan di area sekitar.
Mitsubishi kemudian membeli pulau ini dan memulai pembangunan fasilitas penambangan batu bara bersama dengan tembok laut yang mengelilingi seluruh pulau. Bahkan mampu melindunginya dari angin topan. Pada tahun 1916, perusahaan mulai membangun berbagai fasilitas untuk semakin banyak orang yang tinggal di pulau ini seperti apartemen, sekolah, rumah sakit, pusat komunitas, dan juga fasilitas hiburan. Pada tahun 1959, pulau ini mencapai populasi puncaknya yaitu 5.300 orang yang tinggal di sebidang tanah kecil ini. Taman hiburan ini terletak hanya 20 menit dengan berkendara dari ibu kota Cina, Beijing. Wonderland seharusnya menjadi taman hiburan terbesar di Asia yang rencananya dirancang pada awal tahun 1990-an. Taman ini mencakup luas 50 hektar di sebuah ladang jagung yang belum dikembangkan, di mana ukurannya akan sama dengan Tokyo Disneyland yang terkenal di Jepang. Grup pengembang properti Rainwood China berharap Wonderland menjadi proyek unggulan perusahaan yang akan menarik jutaan pengunjung. Taman hiburan bergaya Disneyland ini akan dibanguni pusat kastil ikonik dan bangunan bertema abad pertengahan dengan dinding yang mengelilinginya. Namun sayangnya pada tahun 1998 saat masih setengah pembangunan, semua pekerjaan di situs tiba-tiba dihentikan dan dibiarkan terbengkalai. Torre de David disebut sebagai pencakar langit Venezuela. Torre de David berdiri pada ketinggian 170 meter dengan total 45 lantai. Terletak di ibu kota Venezuela, Caracas, bangunan ini adalah konstruksi pencakar langit tertinggi ketiga di negara ini. Dimulai pada tahun 1990, Torre de David seharusnya menjadi penggunaan campuran perumahan dan ruang kantor yang terletak di tengah ibu kota yang sangat urban. Namun hanya 4 tahun setelah pembangunan, konstruksi tiba-tiba dihentikan karena krisis perbankan Venezuela. Pemerintah segera mengambil alih menara dalam keadaan belum lengkap. Bangunan ini tidak memiliki salah satu manfaat paling dasar dan layanan yang diperlukan untuk sebuah bangunan. Seperti Torre de David yang tidak memiliki jendela, air, listrik, dan di beberapa dinding tidak selesai. Pada tahun 2001, pemerintah Venezuela berusaha untuk melelang bangunan bersama dengan bangunan lainnya di kompleks tersebut. Tetapi tidak ada yang tertarik untuk membeli bangunan kumuh yang tidak lengkap ini. Pada saat yang sama, seluruh kota Caracas menderita kekurangan perumahan yang menyebabkan ratusan ribu orang tanpa rumah. Oleh karena itu, warga Caracas segera masuk ke gedung-gedung di dalam kompleks dan mulai menempatinya. Mengingat gedung pencakar langit yang menjulang tinggi ini telah ditinggalkan selama lebih dari 1 dekade, sekarang kompleks tersebut ditempati oleh sebanyak 200 keluarga tunawisma yang mencari tempat tinggal. Perkiraan sekitar 40% dari seluruh populasi tunawisma di kota tersebut tinggal di dalam menara. Populasi Torre de David tumbuh sebanyak 2.500 orang dan bahkan mencapai 5.000 orang pada tahun 2014. Setelah perencanaan dan diskusi yang cermat dengan penduduk menara, pemerintah Venezuela meluncurkan program baru yang akan merelokasi ratusan keluarga dari Torre de David ke pemerintahan baru yang menyediakan rumah di kota tersebut. Pada tahun 2015, dilaporkan bahwa semua penghuni gedung telah berhasil dipindahkan ke rumah baru mereka. Banyak pembicaraan tentang kemungkinan masa depan Torre de David dan beberapa mengusulkan untuk menghancurkan menara atau mendorong penciptaan perumahan yang terjangkau di dalamnya.